Oke, shalom saudara. Kita ketemu lagi dalam acara Truth Lifestyle. Kali ini kita akan membahas mengenai diet sama kesehatan mental. Wow, topik yang menarik ya. Kenapa? Karena khususnya di Indonesia banyak banget yang lagi booming, happening ngebahas soal diet. Wow, diet itu memang jadi suatu solusi yang seringkali dipikirkan oleh kebanyakan orang yang mengalami kelebihan berat badan. Kalau orang suka bertanya kepada saya, pernah gak ya saya mengalami hal tersebut? Pernah gitu ya. Saya rasa rata-rata wanita, apalagi khususnya gitu, pasti pernah juga mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kegemukan atau kelebihan berat badan. Padahal sebenarnya nggak tahu juga sih benar-benar kelebihan atau memang karena omongan orang di sekitar yang bilang kayaknya kamu gemukan deh, kayaknya kamu kelihatannya nggak pas nih bajunya terlalu ketat dan lain sebagainya. Langsung kita overthinking merasa wah kayaknya tubuhku kelebihan berat badan nih, harus diet. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ternyata itu tidak hanya dialami oleh kalangan wanita saja, tapi juga dialami oleh kebanyakan juga dari laki-laki. Oleh karena itu topik kita hari ini, diet tentang kesehatan mental, ada kaitannya nggak ya? Kalau dari sudut pandang psikologi jelas ada, tapi balik lagi ke pemikiran masing-masing orang yang mengalami hal tersebut. Diet atau tidak diet balik lagi kepada seberapa penting atau kebutuhannya bagaimana dalam tubuh kita. Seperti itu. Bukan berarti kalau saya diet mental health saya terganggu, kesehatan mental saya terganggu. Enggak juga serta-merta seperti itu. Tapi balik lagi kadang-kadang orang yang berpikiran untuk diet itu juga sangat berkaitan dengan yang tadi itu, apa yang orang lain katakan tentang dirinya, lalu overthinking, cemas, berpikir berlebihan, lalu muncul pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau sampai ternyata dietnya gagal, gak berhasil nih teman-teman, saudara sekalian ya. Dietnya gagal, gak berhasil, bukannya timbangan makin ke kiri tapi malah makin ke kanan. Nah ini yang berbahaya. Akibatnya apa? Kecemasannya ditambah banyak, pikiran-pikiran yang negatif jadi tambah banyak. Akibatnya tidak sedikit juga orang yang mengalami kelebihan berat badan, lalu kemudian melakukan diet gitu ya, juga terkena yang namanya gangguan secara psikologis, yaitu body image disorder, teman-teman. Wow, mengerikan ya. Kalau dari kata istilahnya body image disorder. Nah, ini nih, disorder artinya sudah ada gangguan di dalam diri kita secara psikologis. Apa itu body image disorder? Berawal dari perkataan orang lain, penilaian orang lain terhadap diri kita. Juga berawal juga dari tayangan-tayangan iklan di sosial media yang membuktikan atau memperlihatkan wanita yang cantik, laki-laki yang keren itu adalah laki-laki yang secara fisik ideal, mungkin ada dadanya bidang, tubuhnya langsing gitu ya, kulitnya mulus, putih dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang mengganggu pemikiran wanita maupun laki-laki untuk melakukan diet. Sehingga jadinya penilaian dari orang lain masuk ke dalam pikiran kita, berpikir terus bahwa wah harus seperti itu tuh yang ideal. Seperti itu. Sehingga jadinya kita punya gangguan yang namanya body image disorder. Bahkan sampai muncul perilaku-perilaku lain, anoreksia, bulimia gitu, yang habis makan mesti dikeluarin lagi untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal. Nah ini sangat perlu kehati-hatian kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah psikologis rata-rata munculnya dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan dari mana? Dari perkataan penilaian orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu diet boleh, tapi hati-hati juga dengan tujuannya. Seperti itu ya, alangkah lebih baik untuk melaksanakan diet tersebut kita juga mengkonsultasikan dengan orang-orang yang ahli memang di bidang kesehatan. Seperti itu, supaya apa? Supaya tujuan dietnya tetap tercapai, tubuh kita tetap sehat, dan kita juga dapat pendampingan gitu bahwa ideal itu seperti apa sih, supaya kita tidak mengikuti apa yang menjadi penilaian orang lain atas diri kita. Karena kalau kita sudah seperti itu akan menjadi suatu masalah baru, bukan hanya soal menurunkan berat badan, tapi berkaitan juga dengan kesehatan mental. Jadi diet dan kesehatan mental sangat erat kaitannya nih. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melaksanakan diet tersebut. Ada berbagai macam diet ya, intermittent fasting, lalu kemudian ada yang memang benar-benar puasa dari pagi, dari malamnya lalu sampai siang, sehingga bisa menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya
Itu semua balik lagi kepada tujuan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kesehatan mental kita sudah terganggu gara-gara diet, gara-gara untuk menurunkan berat badan yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain, maka itu sudah bisa merusak kesehatan mental kita. Oleh karena itu, mana yang lebih penting? Apakah diet karena penilaian orang lain lalu kesehatan mental terganggu, tapi kita bisa tidak diet, misalnya gitu ya, tapi kita tetap punya sehat mental, tapi bukan berarti ya udah deh kalau gitu nggak usah diet nanti kesehatan mental terganggu gitu ya. Nggak gitu juga. Yang penting ketika kita menjadi ciptaan Allah, kita juga harus bertanggung jawab sama kehidupan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua untuk kesehatan diri kita. Oleh karena itu, pikirkan dua-duanya agar seimbang, kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. Diet nggak diet itu kembali kepada pilihan masing-masing dari kita. Seperti itu, oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.